Pak Kusen udah siap? Ya Mas. Oke. Bang Chandra, Yuk, siap. kita buka ya. Oh sendiri. Bang Aris. Bang Aris. Bang Aris. Ya. Siap. Buka ya Om. Ya. Kita buka. Gimana ya? Kita buka Buka apa? acara. Oke. Oh, pakai ada pembukaan. Iyalah. Wah, Om Oke, Saiful siap. mana? Waduh, mesti dandan dulu. Oke, teman-teman semua. Bentar ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi semuanya. Yang lain pada kemana ya? Masih pada tidur. Ayo, selamat pagi dulu dong buat semua. Pagi. Pagi ya. Thank you semuanya udah bisa hadir di sini di acara Asosiasi Jurnalis Video. Kali ini training kali ini akan bertemakan mengenai edit video ya. Dasar-dasar edit video nanti akan disampaikan oleh Bang Kusen Doni Hermansyah. Sebelum kita mulai, mungkin Bang Haris perlu memberikan sambutan nih pada peserta dan khususnya pada pembicara narasumber kita hari ini. Silakan Bang Haris. Baik, terima kasih Bang Eri. Terima kasih Bang Kusen Doni sudah berkenan bergabung bersama kami memberikan ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Dan terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah hadir di dalam acara ini. Ini saya mendadak diminta untuk memberi sambutan, mestinya Ketua Umum Asosiasi Jurnalis Video yang memberikan, tapi mungkin belum bergabung. Karena kesibukan beliau selain mengurus para jurnalis adalah juga mengurus kebun. Ini sama dengan Kang Eri dan Mbak Citra, bendaharanya AJV. Ini lagi senang-senangnya berkebun semua. Jadi mungkin karena itu Pak Ketua Umum Asosiasi Jurnalis Video belum bisa hadir. Nah, saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Bang Said. Saya tidak tahu apakah Bang Said sudah bergabung. Bang Said, Ketua Bidang Ketua Bidang Produksi, Ketua Bidang Pelatihan dan Produksi yang menjadi penanggung jawab acara ini. Mestinya Bang Said ini yang memberikan, tapi belum on juga kelihatannya ya. Nah, teman-teman, saya ingin menyampaikan selamat datang kepada semuanya dan juga mengabarkan bahwa acara seperti ini diselenggarakan hampir setiap minggu, paling tidak 2 minggu sekali oleh Asosiasi Jurnalis Video. Tujuan dari penyelenggaraan acara ini adalah agar dapat dimasyarakatkan kemampuan jurnalistik video kepada semua teman yang berkeinginan atau punya niat untuk menjadi jurnalis. Nah, kita ingin menyatakan atau menggambarkan atau juga mencontohkan bahwa menjadi jurnalis itu tidak sulit. Menjadi jurnalis itu gampang. Pekerjaan menjadi jurnalis adalah pekerjaan yang mudah. Di satu sisi bisa menjadi pekerjaan yang mulia untuk kita, yakni menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat dan kemudian juga berharap bahwa dengan informasi yang benar itu masyarakat tercerahkan setidak-tidaknya. Dan lebih lagi kalau memungkinkan informasi yang benar yang kita sampaikan itu dapat memperbaiki keadaan, mengubah keadaan. Kalau di masa lalu di zaman saya memulai menjadi jurnalis tahun-tahun 80-an, udah lama sekali ya. Itu teman-teman itu punya keinginan menjadi wartawan karena ingin mengubah dunia katanya. Meskipun setelah 50 tahun jadi wartawan tetap saja dunia tidak berubah, tapi kami yang berubah. Ya itulah keadaan gitu ya. Tapi saya kira kita tidak bisa berhenti. Tiap orang punya kesempatan untuk memperbaiki dirinya sendiri dan juga mungkin
menyampaikan hal-hal yang benar untuk memperbaiki keadaan. Untuk itulah kita selenggarakan acara ini. Dan ingin saya sampaikan juga bahwa organisasi yang bernama Asosiasi Jurnalis Video adalah organisasi yang menghimpun semua teman yang ingin bergabung, yang menjadikan atau mengidentifikasi dirinya sendiri sebagai jurnalis. Nah, jurnalis di sini adalah jurnalis yang berbasis video. Kenapa kami pilih yang berbasis video? Karena basis video ini adalah masa depan, masa kini dan masa depan sebetulnya, bukan masa depan lagi, karena sudah terjadi sekarang ini. Nah, itu bisa saja dia bekerja di televisi, dia bekerja untuk media online, atau dia yang bebas, yaitu media sosial. Nah, memang secara undang-undang orang yang menjadi jurnalis dan mengirimkan karyanya atau menyiarkan karyanya lewat media sosial itu belum dianggap sebagai atau diakui sebagai jurnalis. Akan tetapi itu undang-undang, itu peraturan. Dimanapun di dunia ini, termasuk di dalam undang-undang di negara kita, itu biasanya memang selalu ketinggalan oleh perkembangan teknologi. Teknologi sudah sangat maju, undang-undang biasanya menyusul, peraturan menyusul, pengertian-pengertian menyusul, dan itu tidak bisa dicegah lagi. Sekarang sudah terbuka media yang begitu luas untuk kita semua menyampaikan atau memamerkan karya-karya jurnalistik kita, yaitu media sosial. Apa saja media sosialnya, platformnya apa saja, itu adalah media massa. Nah, media massa itu adalah media para jurnalis. Nah, selamat datang di acara AJV. Kami berharap Anda dapat memperoleh manfaat yang baik dan bermanfaat bagi Anda semua. Sekali lagi terima kasih kepada Kang Kusen Doni yang berkenan menyampaikan pengetahuannya. Semoga itu pengetahuan yang bermanfaat untuk orang lain, juga untuk Kang Kusen Doni nantinya. Dan terima kasih kepada Kang Eri, kepada Kang Said Rizky Batavian. Terima kasih. Selamat berzoom meeting Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kang Eri masih di mute. Sorry, saya udah ngomong panjang ternyata masih di mute. Oke, sebelum kita mulai, Bang Chandra atau Bang Said, ada sesuatu yang ingin disampaikan? Monggo. Sebelum kita lanjut ke Pak Kusen sendiri. Ayo. Bang Said. Selamat pagi, saya Said Rizky dari bagian pendidikan dan produksi AJV. Selamat datang teman-teman di serial training kita tentang editing video. Kalau katanya Bang Chandra, nih editing video nih gampang-gampang susah, gitu ya. Ada kaidah-kaidah yang harus diterapkan di dalam editing video supaya menjadi video yang menarik. Saya nggak mau panjang-panjang, biar yang panjang ngomongnya nanti Mas Kusen Doni aja yang sebagai expertnya. Silakan Mas Kusen Doni, terima kasih. Baik. Oke, silakan. Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah diundang. Sebenarnya saya juga cukup bingung juga nih dikasih waktu segini, padahal materinya setabrak-abrak. Tapi nanti jadi tadi malam saya sudah sudah share materi saya ke Mas Chandra. Mungkin Mas Chandra nanti bisa bisa sharing linknya. Jadi materi saya bisa paling nggak bisa di-download lah gitu. Ya mungkin juga nggak seberapa karena editing ini dibilang seperti yang dibilang tadi sama Bang Said bahwa dibilang gampang ya gampang, apalagi sekarang teknologinya sudah sangat mudah gitu ya. Tapi dibilang susah juga ada susahnya ketika ketemu sama hal-hal yang mungkin menyulitkan gitu. Biasanya gini, kalau saya mau mulai aja misalnya dari mungkin yang dekat dengan jurnalistik televisi atau video gitu.
di wilayah dokumenter misalnya. Ya sekarang ini banyak pembuat film dokumenter itu sudah hampir tidak pernah lagi membuat skenario. Skenario isinya cuma kayak rangkuman data riset, terus kemudian ke lapangan, syuting, belanja shot gitu. Atau kalau ada kawan saya yang jurnalis jadi televisi juga namanya Ari Aristo, dia bilang istilahnya syuting sapu jagat, apa aja diambil gitu. Nah, endingnya kemudian dikasih ke editor. Nanti akhirnya editor yang menyusun cerita. Nah, itu yang sebenarnya terjadi sekarang ini di dunia dokumenter sebenarnya. Nah, karena itu ada kedekatan, maka saya coba memulai dari situ. Nantinya apakah memang semudah itu ya yang namanya editing? Ya sebenarnya kalau dalam aspek teknisnya sekarang mungkin udah sangat mudah, karena sekali lagi tadi saya bilang bahwa konsepsi tentang mengedit itu kan secara mendasar memotong dan menyambung gambar. Tapi ada aspek-aspek lain yang harus diperhatikan ketika kita punya kebutuhan tertentu, gitu. Oke, saya langsung aja ya Mas Heri ya. Ya, silakan. Semoga sudah kelihatan. Udah ya? Ya. Sudah kelihatan? Ya. Oke. Ya ini sebenarnya kebetulan mungkin hampir 2 minggu yang lalu saya diminta sama Super 8 mm punyanya Mas Andi Pulung untuk memberi materi yang sama sebenarnya. Jadi saya memang kalau teman-teman coba cari istilah dasar-dasar editing video sebenarnya pasti larinya ke aspek teknis sekali gitu. Nah ini kalau persoalan teknis menggunakan software mungkin hal ini nggak perlu karena memang katakanlah kayak di YouTube. Di YouTube itu mungkin banyak sekali gitu. Nah, lanjut. Oke, maaf. Nah, saya memulai aja dari modal seorang editor dalam bekerja selain peralatannya yaitu shot. Nah, definisi shot sendiri, ini maaf saya mungkin jadi agak teoritis gitu. Karena biasanya kalau dalam saat syuting, definisi shot itu ketika gambar diambil dari kamera on sampai kamera off. Nah, ya bisa jadi itu cukup gitu, tapi kenyataannya padahal kita juga pasti ketika mengambil gambar, satu shot itu pasti mempertimbangkan ada yang namanya mise-en-scène atau elemen-elemen visual gitu ya, terus sinematografi, editing, juga suara. Nah, ini harus menyesuaikan dengan ide, konsep cerita atau skenario film yang sedang diproduksi. Jadi artinya mau di film, mau di video, mau di televisi, mau dimanapun, ada hubungan dengan aspek ide atau konsep cerita yang ingin disampaikan. Nah, pada saat editing atau di pasca produksi, ketika shot dimaknai sebagai sebuah gambar yang panjangnya dari cut in hingga cut out. Sisanya sama. Jadi ketika artinya di sini bahwa ketika mau memotong sama menyambung itu kita harus mempertimbangkan ini ide apa yang akan kita sampaikan, sehingga kita harus memotong di titik ini, kita harus menyambung dengan shot yang lain di titik ini misalnya. Oke, jadi sekali lagi bahwa editing awalnya adalah merupakan kegiatan yang sangat teknikal, hanya sebatas memotong dan menyambung. Kemudian menjadi profesi yang memfokuskan diri, kalau di Amerika tahun 1930-an sampai 40-an itu, bahkan editor itu koleganya produser, karena sutradara itu hanya membuat shot aja kerjaannya. Yang finalisasi ya cuma editor sama produser. Itu tahun 30-an 40-an di Hollywood.
Nah, kalau definisi editing sendiri sebenarnya dia mengkoordinasi satu shot dengan shot yang lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh sesuai dengan ide, sesuai dengan konsep cerita, sesuai dengan skenario. Nah, juga harus mempertimbangkan tadi elemen visual atau mise-en-scène, ada sinematografi dan suara. Nah, yang dimaksud dengan mengkoordinasi adalah menyeleksi atau memilih materi, memotong, menyambung, sama menyusun. Gitu ya. Nah, peta pikirannya nanti adalah seperti ini. Jadi mungkin teman-teman mungkin nggak ketika praproduksi ya mungkin jarang sekali gitu menyiapkan gitu. Tapi paling nggak ketika memproduksi menjadi sebuah shot dan kemudian menyusun shot tersebut nantinya. Artinya gini, ketika teman-teman memproduksi sebuah shot di dalam ketika syuting ya, ketika memproduksi itu kemudian harus punya pemikiran tentang editing atau seringkali disebut dengan istilahnya editorial thinking. Oke. Nah, kalau konsep editing di praproduksi sekali lagi jarang dilakukan ya, tapi kebanyakan biasanya yang akan banyak dikejar sama banyak pembuat film atau pembuat produksi audiovisual biasanya adalah continuity editing ini. Oke, jadi nah pemahaman shot pada editing film itu nanti setidaknya cuman gini, bahwa shot ini ketika dibuat teman-teman nanti harus punya kesadaran tentang hal-hal tertentu. Atau jadi ada dua hal yang kemudian pasti akan teman-teman temui, yaitu yang namanya hubungan antar shot sama bagaimana membentuk adegan atau peristiwanya. Nah, hubungan antar shot ini sendiri ada 3 orang yang membahas. Yang pertama itu David Bordwell menyebutnya dengan istilah dimensi editing. Zak Omong menyebutnya dengan objek editing, dan ini kebetulan dosen saya sama Om Chandra dulu namanya Pak Sumarjono Demang Wiryokusumo menyebutnya dengan sistem kontrol dalam editing. Nah, pembentukan adegan atau scene atau rangkaian sekuen bisa dicapai menggunakan konsepsi tentang editing. Jadi editing sendiri punya konsepnya gitu. Oke. Udah ini udah tadi suaranya tuh. Ada suara itu di rumah mau kedengeran. Terus ini Ini antara shot. Ya mau terus dengerin aja suaranya. Saya teruskan Mas Heri. Oke, siap. Ini hubungan antar shot ini sebenarnya intinya cuman gini, bahwa setiap orang yang memproduksi karya audiovisual, mau film, mau bentuknya video atau apapun gitu, itu sebenarnya harus mempunyai kesadaran tentang shot ini. Seperti apa yang nantinya sebelum nanti akan dipotong dan sambung, itu harus punya kesadaran baik sebelum maupun sesudahnya. Nah, kalau sistem kontrol dalam editing, teorema ini diungkapkan waktu saya kuliah dulu. Jadi ketika shot-shot itu dikoordinasi, nantinya si seorang editor pasti akan membentuk scene, juga nantinya membentuk sequence dan seterusnya ya. Nah, yang perlu diperhatikan ada 3 aspek yang ada di dalam sistem kontrol ini. Yang pertama adalah fungsi shot. Jadi setiap shot itu digunakan, dia harus fungsional. Nah, ada 3 fungsi yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah fungsi informasi. Ini biasanya fungsi paling mendasar. Ini informasi apa dari shot tersebut ketika kita pilih, informasi apa yang akan kita sampaikan. Terus kedua adalah fungsi dramatik. Yang ketiga adalah fungsi estetik. Nah, hal-hal ini sebenarnya banyak berkaitan dengan aspek shot yang nantinya
memang mau kita gunakan ya. Gitu. Nah, kalau fungsi informasi biasanya hal yang paling mudah ditemukan. Ya, cuma yang dua, fungsi dramatik dan fungsi estetik, ini yang mungkin nggak setiap saat, setiap waktu ada gitu. Jadi misalnya kalau bayangkan misalnya ada demonstran lagi dipukulin gitu. Ya kalau cuma pakai long shot aja mungkin nggak terlalu berasa, tapi begitu dibuat close up, nah itu adalah fungsi dramatik sebenarnya. Ada aspek fungsi dramatik, kenapa harus di close up? Sambil menutupi wajahnya sambil dipukuli gitu misalnya. Nah, ada juga misalnya fungsi estetika. Nah, kalau ini banyak juga, ini paling mudah contoh ya, walaupun ini bukan satu-satunya. Misalnya kalau terutama ditemukan di film-film dokumenter. Misalnya gini, banyak film dokumenter ini kan terjebak pada talking head gitu, atau cuma orang ngomong di insert gitu. Kayak dulu pernah ada salah satu pemenang FFI tahun 2013 di dokumenter pendek itu, waktu produksinya saya sempat nonton editingannya, terus itu interview dari awal sampai akhir saya cuma bilang, kamu mau bikin film dokumenter apa mau khotbah gitu. Kota Bumi. Karena saya bilang khotbah Jumat aja itu ada duduk di antara dua khutbah. Ini kamu dari awal sampai akhir interview terus gitu. Makanya saya kemudian dia bilang, terus gimana Bang? Ya paling nggak kasih dong jeda, kasih kasih penonton itu mengendapkan hal-hal yang mereka terima. Nah, aspek ini sebenarnya ada aspek estetika yang dibiarkan penonton menikmati gambar misalnya, hanya untuk kemudian di sisi lain itu membantu penonton untuk mengendapkan informasi yang mereka terima. Yaitu fungsi estetika seperti itu. Terus yang kedua adalah aspek struktur. Jadi setiap shot itu harus struktural dalam konteks bahwa dia harus disusun sesuai cerita, sesuai idenya gitu. Nggak bisa main asal nempel aja gitu. Ya kalau dalam hal ini misalnya kalau dalam film gitu atau dalam produksi televisi, ya struktur itu bisa dicapai dengan fungsi struktural itu bisa dicapai dengan aspek skenario atau naskah. Terus aspek proporsi, ya setiap pemotongan dan penyambungan antar shot cutting point-nya harus proporsional gitu. Jadi jangan sampai terlalu panjang atau jangan sampai terlalu pendek. Ini mungkin saya coba saya ganti ini dulu. Ini ada paket buat Pak Um. Sudah bisa kan kelihatan? Belum? Ya kelihatan. Surat dari Mbak Ike. Gambarnya diam ya? Dia minta pisah. Tolong. Oke, jadi kalau di sini yang barusan saya kasih contoh itu tidak proporsional sebenarnya. Tapi walaupun itu sebenarnya dulu zaman dahulu kalau waktu masih pakai editing analog ya, mau pakai film ataupun pakai video yang deck to deck itu harus bikin yang namanya rough cut seperti itu.
Karena zaman dahulu itu belum ada yang mungkin Kang Haris, Bang Said mungkin ngerasain, Om Chandra mau ngerasain, atau Kang Eri juga mungkin ngerasain yang namanya zaman dulu ngedit video atau ngedit apalagi ngedit film itu kan nggak ada Ctrl Z gitu, nggak ada undo gitu. Jadi kita nggak bisa salah motong ya salah gitu. Nah itu cara menyiasatinya kayak tadi. Saya cuma mengasih lihat bahwa kalau potongan kayak tadi kan jadi sebenarnya tidak proporsional gitu. Itu cuma itu aja sebenarnya. Oke. Nah terus, di bagian kedua ini mungkin lebih kayak semacam pendalaman aja gitu dari yang 3 tadi, bahwa ketika ini dipaparkan oleh Zak Omong dalam buku Aesthetic of Film. Ini bukunya di Library Genesis ada semua ya, kecuali yang Pak Sumarjono karena itu cuma di kuliah, waktu saya kuliah. Jadi Zak Omong itu menyatakan bahwa ketika mengikuti konsepsi tentang editing, ada kesadaran yang harus dibangun oleh seorang pembuat film, yaitu yang namanya object editing, yaitu shot-shot di dalam film. Maka editing bertugas memanipulasi shot tersebut gitu, yang bertujuan mengkonstruksi objek yang lebih lanjut, yaitu film atau audiovisual. Jadi, yang bagian kedua adalah shot sama durasi shot. Kalau ini sebenarnya udah bagaimana melakukan pembentukan peristiwanya. Jadi karena editing merupakan tatanan dari unit-unit tersebut. Nah, harus ada 3 aspek yang harus dipahami tentang objek editing. Yang pertama, bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari shot. Yaitu apa? Yaitu naratif atau cerita. Ini berhubungan dengan sintagma atau gabungan shot yang runut dan logis. Jadi intinya cuma gini, hampir sama dengan tadi ya, dengan persoalan fungsi tadi dari Pak Sumarjono, bahwa setiap shot yang dipilih itu harus disusun dan dipilih dan disusun itu harus memiliki kontribusi yang jelas terhadap peristiwa, terhadap cerita atau pesan yang ingin kita sampaikan. Sesederhana itu. Gitu. Terus ada bagian bagian dari shot itu lebih kecil ada bagian film yang lebih kecil dari shot. Yaitu apa? Yaitu aspek visual dan aspek durasi. Jadi teman-teman artinya harus sadar bahwa ada aspek-aspek mise-en-scène, misalnya kayak ngomongin lighting, ya lighting nggak boleh belang-belang misalnya. Nah ini nanti lebih jelas lagi ada di yang bahasannya Bordwell berbicara tentang grafis. Terus misalnya kayak ya misalnya kalau di mana liputan misalnya, liputan di di televisi, ya jangan sampai misalnya presenternya masih sisiran udah kita shoot misalnya. Ya artinya bahwa semua harus prepare dengan elemen-elemen visual yang nantinya harus prima gitu, harus memadai. Nah yang terakhir, sesuatu yang tidak memiliki hubungan dengan shot yaitu adalah suara. Maksudnya nggak pernah hubungan ini karena dia memang terpisah secara track. Nah nantinya kalau di dalam film biasanya memang apalagi misalnya di sinema klasik itu memang nanti ada penggabungan antara gambar dan suara. Jangan salah kalau teman-teman nonton film Hollywood, kalau film Hollywood suaranya bagus banget ya. Ya karena semua itu semua suara itu dibuat ulang di studio. Jadi kalau di Indonesia masih banyak yang mengandalkan pengambilan suara dari lapangan gitu, dari lapang. Kalau di Hollywood itu memang semua diulang.
Makanya kayak bahkan pemain yang harus mengisi suara kembali itu harus atau dikontrak sampai film itu selesai, misalnya. Yang terakhir adalah dimensi editing. Ini bisa ditemukan di bukunya Bordwell, Film Art and Introduction. Dan 2 buku itu sebenarnya ada di Library Genesis ya. Mungkin kalau teman-teman mau coba mendapatkan bukunya. Ya, jadi dimensi editing sendiri berkaitan dengan ketika sebuah shot disambung dengan shot lain, maka akan memiliki keterkaitan baik secara grafis, ritme, ruang, dan ataupun waktu gitu. Nah, dimensi grafis ini, yang pertama dimensi grafis, setiap shot itu punya nilai grafisnya. Jadi ada garis, bentuk, cahaya, warna, gerak subjek, gerak kamera, ataupun kombinasi keduanya. Nah, biasanya yang akan dikejar oleh seorang pembuat film atau produk audiovisual, yang pertama adalah kesinambungan grafis, jadi graphical continuity. Jadi pasti akan dicoba terus gitu. Yang kedua keterpaduan grafis, yang ketiga kalau nggak bisa sama sekali ya udah benturin tuh. Ini contoh dari graphical continuity, artinya kalau teman-teman lihat dari mulai cahaya, bentuknya, semua akan dicoba dibuat sama. Dan ini kan aspeknya ada di produksi shotnya gitu. Kalau misalnya nggak bisa sama sekali, misalnya dicoba lihat ada keterpaduannya nggak, ada hal-hal yang punya kemiripan nggak gitu, yang bisa. Sebenarnya ini kalau dari teorinya Bordwell ini lebih dekat dengan aspek bagaimana menservis penonton supaya ketika melihat gambar-gambar kita yang kita susun itu nyaman. Yang ketiga adalah graphical contrast. Misalnya ketika ada gambar yang satu terang, yang satu gelap, nah ini gimana nih? Nah makanya biasanya biasanya terjadi antar scene gitu atau antar adegan. Misalnya dari pagi ke siang atau dari siang ke pagi. Nah itu makanya biasanya penyambungannya sering menggunakan optical effect ya. Misalnya kayak yang namanya dissolve atau fade out fade in. Itu kenapa kok dipakai itu gitu, supaya penonton nggak kaget lah gampangnya gitu. Nah, yang kedua adalah dimensi ritmis. Dimensi ritmis ini sebenarnya teman-teman ketika menyambung gambar pasti memperhatikan setidaknya 3 aspek ini. Yang pertama shot size atau type of shot gitu ya. Yang kedua gerak. Jadi ketika teman-teman akan memotong atau menyambung, pasti akan diperhatikan ini. Tipe shotnya apa sih? Oke, ada geraknya nggak? Atau ada pergerakan nggak? Pergerakan subjek kah? Ataukah organ kamera atau kombinasi keduanya? Atau ada suara? Ada dialog atau enggak? Biasanya ada kecenderungan seperti ini, bahwa ketika menyambung 2 shot, salah satunya misalnya terdapat gerak, maka atau suara, biasanya umumnya editor akan memotong film, ya, memotong gambar ketika gerak itu berhenti atau dialog itu berhenti. Nah, walaupun titik hentinya durasinya sebentar, itu biasanya sering dimanfaatkan oleh editor. Biasanya gitu. Walaupun salah satu kemampuannya editor itu justru memotong ketika ada gerak atau ketika gerak itu sedang berjalan atau ketika dialog itu sedang berjalan. Itu salah satu kemampuan seorang editor lah gitu. Nah, saya nggak akan bahas ritme eksternal karena sebenarnya itu coba berbicara tentang durasi. Nah, kedua dimensi ini sering dilakukan oleh pembuat film secara intuitif. Jadi sebenarnya saya nggak perlu mengajarkan ke teman-teman sebenarnya, karena pasti teman-teman sudah melakukan, banyak yang sudah melakukannya, apalagi kalau yang sudah ngedit gitu. Jadi sebenarnya ini cuman kesadaran ini memungkinkan teman-teman bisa mengoptimalkan shot gitu dan suara gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah dimensi ruang. Jadi media audiovisual adalah media yang paling efektif menciptakan ruang. Tentu saja
ketika konsep filmnya seperti apa gitu ya. Jadi editing itu mampu menyatukan ruangnya, atau sering disebut juga dengan istilah ini, koeksistensi spasial atau ruang yang berdampingan. Nah, hal inilah yang seringkali akhirnya editing ini bisa menjadi alat, tadi Bang Haris sudah juga menyinggung secara umum di aspek jurnalistik, jadi alat yang baik atau alat yang istilahnya yang jahat gitu. Jadi karena ada aspek ini seperti itu. Jadi saya kasih contoh gini. Ini ada ibu-ibu duduk ya. Kalau kita lihat dua shot ini, mungkin teman-teman pasti akan menganggap bahwa ibu-ibu itu duduk di teras rumah. Nah, shot yang kedua ini adalah pagarnya, pagar rumah ini gitu. Kan sesederhana itu. Padahal sebenarnya ibu-ibu ini duduk sebenarnya kalau aslinya itu, nanti saya juga bisa kasih lihat yang lain gitu ya. Ibu-ibu ini sedang duduk di bagian belakang rumah. Rumahnya pun tuh bukan rumah yang ada pagar ini, rumahnya tuh ada 4 rumah dari sini. Nah, ini sebenarnya adalah kemampuan dari seorang pembuat film atau karya audiovisual ketika bisa memanfaatkan elemen-elemen visual, ya, memagari elemen visual dengan kemampuan aspek sinematografi. Jadi kesadaran akan akan framing, kesadaran akan mise-en-scène atau elemen visual. Nah, itu yang kemudian bisa dimanfaatkan. Jadi artinya kadang-kadang teman-teman bisa jadi nggak perlu syuting susah-susah. Kalau cuma mau ngasih lihat, misalnya orang lagi seneng gitu di pantai, bisa aja cuma lihat dari misalnya low angle, udah kelihatan langit biru, padahal syutingnya ya cuma di rumah gitu atau di rooftop gitu. Tinggal digabung dengan pantai gitu. Karena low angle, backgroundnya langit, penonton juga nggak akan tahu kalau itu sebenarnya syutingnya di rooftop gitu. Yang penting backgroundnya jangan sampai ada jangan sampai ada kawat atau apa gitu, jemuran gitu ya. Iya. Ya itu. Oke, ini contoh yang lain, misalnya ini ada kayak kafe gitu, udah mulai gelap, terus kemudian saya sambung begini, pasti teman-teman atau banyak penonton pasti yang mengira bahwa dua orang ini sedang duduk di kafe di bagian yang lain. Padahal sebenarnya kalau mau jujur, misalnya foto ini saya ambil di Putus Sibau, perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia. Ini saya ambil di Jogja dan ini saya ambil di Bandung. Nah, dengan kemampuan seperti ini, maka sebenarnya ada aspek yang sebenarnya bisa, bahwa si pembuat audiovisual itu bisa menciptakan peristiwanya, terutama memanfaatkan ruangnya gitu. Nah, terus yang terakhir adalah aspek dimensi waktu. Jadi ada aspek jadi ketika teman-teman nanti akan mengedit dalam satu adegan tertentu, itu yang harus dipahami adalah ada dua hal yang namanya real time sama film time. Atau sekarang real time disebutnya story time sama plot time. Intinya bahwa misalnya gini, saya mau berangkat ke kantor. Misalnya rumah saya sampai kantor itu kalau naik motor misalnya 1 jam. Siapa yang mau nonton saya cuma di motor, misalnya pakai GoPro gitu, cuma di motor, bengong gitu, atau cuma liatin jalanan gitu. Nah, aspek ini yang kemudian di film ada aspek yang namanya real time, waktu yang dianggap waktu sebenarnya, peristiwa sebenarnya, dan kemudian ada aspek namanya film time. Jadi film time ini adalah bagaimana real time itu diwakili hanya menggunakan beberapa shot.
Nah, ini ada aspek manipulasi waktu dari real time-nya. Misalnya, yang paling sering dipakai itu adalah temporal ellipsis atau elliptical editing. Jadi, durasinya diperpendek. Misalnya saya mau berangkat kantor, saya cuma lihat jam, ada shot jam, jam 7. Terus kemudian saya ngeluarin motor, shotnya ya, terus jalan. Udah saya keluar pagar rumah, jalan, habis itu katu ke kantor. Saya udah di kantor. Terus di kantor ada jam dinding menunjukkan pukul jam 8:05 misalnya. Artinya ada selang waktu sekitar 1 jam. Padahal sebenarnya cuma beberapa detik kalau dalam karya audiovisualnya gitu, dalam filmnya. Terus ada juga yang namanya time expand. Jadi sebenarnya ada durasi waktu itu diperpanjang dari waktu realitasnya. Supaya apa? Supaya time expand atau sama overlapping editing itu biasanya digunakan untuk untuk mendramatisir sebenarnya, diulang-ulang gitu. Yang paling sering tuh misalnya kayak temporal expand nih, peristiwa misalnya bom meledak gitu. Bom meledak itu misalnya kan kalau misalnya di film misalnya ada bom meledak ya cudur gitu aja kan. Nah kalau misalnya nggak di slow motion, nggak dikasih detail, ya penonton mungkin nggak akan nggak akan merasa menarik gitu. Atau temporal overlapping atau overlapping editing ini itu pengulangan dari action sebuah biasanya ini kayak film-filmnya Jackie Chan lah gitu. Mungkin saya coba cari contoh biar teman-teman juga bisa lihat. Ini temporal overlapping atau overlapping editing. Screen sharingnya harus dipindah deh kayaknya Om. Oh, kemana tuh? Gimana? Ke videonya. Jadi ini yang kita lihat cuma foldernya doang. Oh gitu, sorry. Pindah gini. Dari screen share-nya. Video buat apa? Belajar di sini gitu. Oh, video belajar di YouTube juga bisa. Pindah gimana Mas? Itu di share screen-nya dipindahkan. Share screen dipindahin. Jadi pindah dulu ke share screen di bawah yang hijau. Oh yang hijau. Ini udah? Belum. Sorry. Agak bingung sih. Di ininya di zoom-nya, Pak. Di zoom? Di zoom-nya, di aplikasi zoom-nya. Aplikasi zoom, ya. Di bawah kan. Bentar, Mas. Ya, agak bingung saya pakai teknologi ini. Saya stop share aja dulu deh. Nah, stop share terus di share lagi tapi yang videonya. Videonya aja. Ya. Sudah belum? Kelihatan? Ya, kelihatan. Ya. Coba di run ulang. Halo. Udah Mas Eri? Udah belum? Udah ada tampil sih tapi belum jalan videonya atau di run ulang, Pak. Ini udah saya play di sini. Nggak keluar? Nggak keluar ya? Belum ya? Masih udah belum? Sebentar saya remote. Saya request remote controlnya. Yang Polystory itu Mas Eri. Ya, coba dijalankan. Yang itu ya? Iya. Waktu, ya. Bisa.
Saya nggak bisa akses ternyata. Nah, itu dia. Nah, itu benar tuh videonya. Udah Muncul ya. muncul. Barusan tapi Saya udah ulang. pendek ya? Yang pendek Iya. banget. Ya. Oke, kayaknya sih teman-teman udah nyimak ya. Nah, ini kan sebenarnya adegan ini diulang dengan angle yang berbeda. Ini yang disebut dengan apa namanya? Dengan temporal overlapping. Jadi temporal overlapping ini sekali lagi fungsinya biasanya untuk mendramatisir. Gitu. Oke, saya balik lagi dulu. Bentar. Oke. Nah, ini yang selanjutnya adalah tentang pembentukan adegan atau peristiwa yang biasa dibutuhkan oleh pembuat audiovisual. Orang sering nyebutnya konsepsi editing atau konsep editing. Karena fungsi dari Zak Omong dia menyebutnya sebagai fungsi editing. Ada 3 fungsi yang secara sistematis itu ada editing memiliki 3 fungsi besar, yaitu fungsi sintaktik, fungsi semantik, dan fungsi ritmis. Fungsi sintaktik adalah penghubung antar shot. Jadi editing ini diibaratkan seperti menyusun kata menjadi kalimat gitu ya, atau kemudian kalimat ya atau scene gitu. Jadi menyusun kata atau shot itu menjadi kalimat atau scene atau adegan. Kemudian kalimat atau scene menjadi paragraf atau bab gitu. Atau sequence ya, rangkaian adegan. Nah, terus yang kedua adalah fungsi semantik. Dengan adanya aspek sintaktik ini, akhirnya editing mampu membentuk makna, baik pemaknaan denotatif atau makna eksplisit dan juga makna konotatif atau makna yang implisit. Jadi adanya pemaknaan editing mampu memperkaya satu film. Dikarenakan editing pula yang akhirnya mampu melahirkan banyak asumsi, tafsir atau opini. Ya, jadi ini contoh dari fungsi sintaktik dan semantik misalnya. Ini kalau teman-teman lihat ini ada 3 shot, ya. Ini ada gambar orang ketawa, terus ditodongin pistol, dia ketakutan. Kira-kira teman-teman melihat gambar ini pasti kan merasa bahwa menafsirkannya paling mudah adalah bahwa orang ini penakut atau pengecut. Tapi apakah teman-teman pernah kebayang kalau shotnya kita balik, susunannya kita balik? Ya, ada orang ketakutan, ditodongin pistol, tapi malah ketawa. Kira-kira orang kayak gimana itu ya? Gitu. Ya, cuman karena urutannya di ini aja diganti ya. Hanya urutannya diganti, kemudian maknanya jadi berubah. Jadi beda. Gitu. Jadi, nah yang terakhir dari Zak Omong itu adalah fungsi ritmik. Ritmik ini kayak ketika teman-teman nanti akan menyusun shot itu, kalau menurut Zak Omong, ibaratkanlah sebagai sebuah nada dalam musik. Nada kan ada aturan kayak misalnya temponya, ritmenya. Jadi dibayangkan seperti itu. Sehingga nanti penonton akan nyaman ketika melihat. Makanya tadi kan kalau berhubungan dengan ini tadi sistem kontrol kan ada sistem proporsi tadi. Nah, ini ada juga namanya ritme plastis. Ritme plastis ini lebih ngomongin tentang penataan ini. Jadi bahwa ketika sebelum nge-shoot itu ada aspek penataan sebenarnya. Ini saya nggak terlalu. Nah, yang selanjutnya adalah teori editing dari David Bordwell.
Jadi sebenarnya ini semacam strategi dalam menyusun mau seperti apa sih. Jadi gini, ini bukan cuma sekedar ketika kita nyusun, tapi ketika kita di lapangan itu juga kita harus tahu persis seperti apa shot yang harus kita buat. Nah sebenarnya kalau secara konsepsi buat gue membagi dua, jadi continuity editing sama alternative to continuity editing. Seperti inilah kalau ininya ya. Tapi sebenarnya nanti saya akan cuma, mungkin karena waktunya mungkin juga nggak terlalu panjang, saya mungkin akan menjelaskan bagian continuity editing aja, mungkin semoga berguna buat teman-teman. Nah, continuity editing, jadi konsep continuity editing adalah sistem penyuntingan di film yang dikodifikasi pada awal tahun abad 20-an. Terutama yang pakai ini adalah Hollywood. Sistem ini masih dipakai sampai sekarang. Nah, konsep ini terbagi dua. Maksudnya continuity editing terbagi dua menjadi kesinambungan ruang, spatial continuity, dan kesinambungan waktu. Nah, yang pertama kesinambungan ruang. Kesinambungan ruang itu mencoba menguraikan ruang secara utuh agar tidak menjadi pertanyaan di benak penonton. Nah, karena adegan atau scene yang banyak digunakan dalam pembuatan film itu adegan dialog, maka ini yang paling mudah untuk menjelaskan. Yang pertama, syaratnya setidaknya, ini sebenarnya lebih banyak lagi, tapi setidaknya ada syarat dasar itu ada 6. Yang pertama adalah kaidah 180 derajat, establishing shot, eyeline match, screen direction, shot reverse shot, dan match on action. Kaidah 180 derajat dan establishing shot. Ini hal yang paling sederhana. Jadi establishing shot sendiri berfungsi untuk menjelaskan setting ruang di mana tokoh beraksi. Jadi ruang peristiwa itu di mana. Jadi misalkan ketika ada dua orang yang sedang ngobrol, ya berhadapan, maka bayangkanlah kita punya satu garis yang melewati mereka, namanya garis imajiner. Maka kita akan punya dua area 1 dan area 2. Setelah itu, kita tinggal milih, mau area yang mana yang mau kita pilih sebagai area untuk meletakkan kamera. Nah ini yang kemudian ketika ditarik garis lengkung, dia akan membentuk 180 derajat. Artinya bahwa di wilayah 180 derajat itu kita bisa meletakkan kamera. Nah misalnya shot 1, establishing shot, shot 2, dan shot 3. Maka kita akan dapat seperti ini. Oke, kalau misalnya saya kecepatan, mohon ditegur Mas Eri atau teman-teman. Lanjut, masih bisa diikuti. Nah, area yang sudah dipilih, kalau dalam continuity editing, area yang sudah dipilih tidak diperkenankan untuk berpindah. Ya, karena nggak boleh melewati garis imajiner ketika meletakkan kamera. Karena akan mengakibatkan kekacauan ruang. Misalnya ini saya pindah yang shot 3 di sini. Maka ketika digabung gitu, shot 1 ini, shot 2 ini, shot 3 ini, seolah-olah salah satu membelakangi yang lain. Terus yang kedua adalah eyeline match. Eyeline match ini jadi arah pandangnya itu boleh benar, tapi eyeline match ini garis mata atau mata itu juga nggak boleh kemana-mana gitu. Jadi eyeline match adalah sebuah garis mata yang seolah-olah menghubungkan kedua mata tokoh, sehingga posisi tokoh dapat terjelaskan. Ini contoh eyeline match dari sebuah adegan adalah misalnya seperti ini. Nah ini contoh eyeline match yang salah. Ini kan menyebabkan salah tokoh seolah berada di bawah tokoh lain, atau jadi kayak berasa kayak ngelihat apa yang lain gitu. Terus, nah ini ada kaidah yang ketiga keempat yaitu shot dan reverse shot. Jadi ketika setiap shot memperlihatkan, misalnya ada satu shot si tokoh melihat sesuatu atau berinteraksi dengan orang lain, maka harus diperlihatkan apa yang dilihat tokoh tersebut. Jadi misalnya ini ada satu shot ini, dia ngelihat apa sih, atau dia sedang
berinteraksi dengan siapa sih? Ya harus dikasih lihat ini reverse shot-nya. Yang ada shot seperti ini, melihat ke atas. Ini reverse shot-nya. Jadi memang kalau di dalam continuity editing, ini kalau konsep continuity editing harus dikasih lihat nggak? Iya, memang iya. Kalau di alternatif to continuity editing bisa jadi tidak. Nah, pada masa lalu istilah reverse shot ini seringkali disebut dengan istilahnya reverse angle. Selain itu, sebagai catatan, persentase kemunculan antara shot sama reverse shot itu harus seimbang, harus proporsional. Terus screen direction. Kalau screen direction sendiri terbagi menjadi dua unsur, yaitu arah pandang dan arah gerak. Jadi kalau misalnya si satu orang itu melihat ke kanan frame, lawan bicaranya harus melihat ke kiri frame. Yang kedua adalah arah gerak. Kalau arah gerak, misalnya kalau teman-teman naruh kamera di sebelah kanan si subjek, maka kemanapun dia bergerak, letakkan di sebelah kanan subjek. Itu hal yang paling sederhananya gitu. Karena kalau enggak, nanti juga kemudian akan jadi persoalan gitu. Terutama persoalan arahnya. Karena penonton itu dia tidak memiliki pemahaman arah mata angin di dalam layar film atau audiovisual. Yang dia tahu cuman arah itu cuman ke kiri frame, ke kanan frame, ke atas frame, ke bawah frame atau diagonal. Jadi ini saya kasih contoh, ini shot 1, ini shot 2, ini shot 3, ini shot 4. Nah, ketika ada perubahan di dalam di dalam film atau di karya audiovisual teman-teman, ketika ada perubahan arah, dia harus tampak di layar. Gitu. Jadi dari sini misalnya, ini dia harus kelihatan, dia diam belok itu harus kelihatan. Shot 5, ya. Nah, ketika ada pelanggaran garis imajiner, ini shot 1, ini shot 2, ini shot 3, ini shot 4. Walaupun background-nya berpindah, nantinya banyak yang akan menganggap bahwa ini orang cuma mondar-mandir gitu. Jadi istilahnya nggak kemana-mana gitu dari jaraknya gitu. Nah, yang terakhir adalah match on action. Jadi kalau kelima syarat di atas itu dilakukan pembuat film saat membuat shot di lokasi syuting, maka di ruang editing seorang pembuat film atau audiovisual harus teliti dalam melakukan pemotongan agar terjadi pemotongan yang presisi. Gitu. Jadi nyebutnya match on action. Saya akan kasih contoh dari match on action. Mohon dicek Mas Kang Eri, udah muncul belum? Kang Eri, mohon dicek sudah muncul belum? Tadi muncul Mas. Udah? Jalan kah? Barusan jalan tapi sekarang freeze. Oh, sekarang freeze malah. Sorry. Jalan kah? Belum? Ya, belum. Sudah sempat lihat Mas Eri, Kang Eri? Belum? Kang Eri? Tadi terlihat ada orang di meja mau ngangkat gelas kopi gitu ya. Ya. Oke, kalau
Semoga teman-teman sempat lihat ya, ada lihat tadi. Jadi sebenarnya itu ada seorang ibu yang dia sedang ngopi terus diletakkan. Nah, sebenarnya itu satu gerak itu dibagi menjadi beberapa shot dan kemudian dipotong dengan sangat presisi. Nah, ini biasanya seringkali digunakan oleh pembuat-pembuat karya audiovisual untuk supaya penonton itu tidak terganggu sama cuttingnya, gitu. Oke, saya balik lagi ke ini. Terus yang selanjutnya adalah temporal continuity. Ini ada temporal order, urutan waktunya. Jadi dalam satu peristiwa itu teman-teman harus, atau beberapa peristiwa, teman-teman harus jelas bahwa urutan waktu dalam kehidupan manusia itu kan ya kita nggak terpenggal, nggak terinterupsi gitu kan, runut gitu ya, linear, progresif. Nah kalau di film biasanya kita mampu menggunakan ini aspek flashback itu karena sebenarnya ada material gitu. Jadi dari urutan yang harusnya aslinya kita masukkan faktor masa lalu atau bahkan flash forward gitu, masa depan kita masukin. Oke. Nah itu nah ini contoh dari juxtaposisi atau urutan yang bisa teman-teman coba lakukan misalnya. Jadi juxtaposisi ini adalah jenjang urutan shot dari satu penyusunan pada sebuah editing audiovisual. Dengan memahami shot, maka seorang editor dapat menyusun dan membuat cerita seperti yang diinginkan. Misalnya saya mau menceritakan demo, ya saya bisa kasih lihat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menceritakan demo dan situasi di sekitarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya ada tukang gorengan. Ceritakan sholat Id. Nah, ketika tadi berbicara tentang ini, sangat kita perlu berhati-hati karena bisa ketika salah menempatkan shot itu juga jadi berbahaya karena misalnya ada demo, kita taunya ini siang, tiba-tiba ada yang naruh ini, lihat backgroundnya kan pasti ini malam, gitu. Nah, padahal tadi beberapa insert gitu ya, beberapa sisipan yang saya lakukan, misalnya ini aslinya lagi bagi-bagi masker, saya bisa masukin. Lagi di ruangan. Ibu-ibu ini lagi naik beca. Atau yang ini misalnya lagi di... Jadi sebenarnya dengan memahami konteks tadi ya, makanya saya bilang tadi ketika ngomongin dimensi ruang, dengan memahami aspek elemen visual dengan sinematografi, maka sangat mungkin kita bisa memanipulasi sebenarnya dengan editing ini. Ya, semoga untuk tujuan baik ya, gitu. Ya, kalau dari saya segitu dulu, Mas Heri, Kang Heri. Oke, luar biasa pelajarannya mahal ini. Ya, mantap. Ya, Bang Said. Ya, hadir. Ikutin kan? Ini pelajaran luar biasa. Ada yang mau bertanya nggak nih? Ada yang mau bertanya nggak? Kalau mau bertanya, chatnya saya buka nih. Silakan langsung diketik aja. Atau kalau mau angkat tangan, silakan angkat tangan. Mungkin itu ya. Saya melihat yang terakhir itu di mana sebuah video demo itu kemudian disisipin banyak informasi yang sebenarnya tidak relevan pada kenyataan aslinya, tetapi
tampilan di videonya menjadi nyambung gitu ya. Mungkin itu sebabnya bahwa video tidak dianggap sebagai bukti yang sah di pengadilan mungkin ya. Bang Haris nih ngikutin soalnya. Wah, ini yang ya bisa jawab Bang Haris malah bukan saya. Tapi dari saya sih Kang Eri bahwa memang itu paling memungkinkan Kang Eri. Ya makanya saya kasih tadi itu biar teman-teman juga langsung lihat ya memang kenapa selama ini banyak hoax ya gitu, berita bohong itu karena sebenarnya memang bisa direkayasa gitu. Itu bahkan video gitu ya, maksudnya yang live action gitu. Bahkan live action karena kayak tadi aspek dimensi ruang tadi Kang Eri. Itu kalau memang paham banget itu memang bisa jadi sarana yang sangat baik atau juga jadi sarana yang sangat jahat sebenarnya. Hanya dengan pemahaman dimensi ruang tadi gitu. Ya. Karena memang yang diedit itu jadinya ada tadi dimensi ruang, waktu. Ya, ada dimensi grafis, dimensi ritmis. Ya. Jadi ya mungkin ini buat peserta juga ya. Jadi pemahaman ini ya bahwa video ini ya memang ada rekayasanya ya itu dari unsur-unsur tadi itu yang harus diketahui dan juga mungkin kalau kita hanya canggih ya malah itu ya saking canggihnya jadi bisa nggak kelihatan kalau ini cuplikan dari berbagai event ya. Ya bahkan sebenarnya kalau tentang media itu ada film judulnya Wag the Dog itu waktu itu saya lupa sutradaranya itu bahkan sangat bukan cuma editing itu memanfaatkan visual effect gitu. Jadi ada adegan modelnya itu disuruh megang kayak jagung kemasan jagung itu yang besar. Dia syutingnya disuruh backgroundnya green screen. Begitu ini ditaruh belakangnya perang di Kosovo. Jadi ada bom, dikasih bom segala macam. Jadi jauh sebelum media sosial seperti sekarang ini, tahun berapa saya lupa, tahun 90-an pertengahan kalau Wag the Dog itu. Pemainnya, supaya saya ingat pemainnya si Robert De Niro sama Dustin Hoffman. Jadi itu memang betul-betul bagaimana hoax itu dibuat gitu. Gitu. Waktu itu ya kayak gitu. Jadi bukan cuma editing sebenarnya kalau apalagi sekarang teknologinya sudah semakin canggih. Jadi memang memungkinkan ininya Kang. Iya. Semuanya. Sekarang dengan segala macamnya kecanggihan ini justru ya kita berharap sih justru yang untuk kebaikan ya, bukan untuk hoax. Iya betul Kak. Untuk kebaikan. Nah, oke. Bang Haris ada komentar nggak? Ngumpet nih Bang Haris malah. Oke, ada pertanyaan nggak ini? Mostly mengatakan thank you ini. Terima kasih. Ini tadi saya sharing materinya di chat ya. Ya, buat teman-teman. Saya juga sudah letakkan materi itu di kartu peserta. Para peserta kan sebenarnya mendapatkan kartu peserta. Di dalam kartu peserta ada tombol materi. Di situ materinya udah saya simpan. Jadi kalau yang mau materi tinggal diklik aja ya dari kartu peserta. Jadi nggak mungkin URL-nya tadi susah nih kliknya atau seperti apa. Lihat di kartu peserta dan juga jangan lupa absensi juga ada di kartu peserta ya. Absensi juga ada di sana. Silakan diisi absensinya, tinggal klik aja. Oke. Ada yang mau bertanya nggak? Saya mau bertanya sedikit, Mas. Siap. Silakan. Saya. Mas Kusen, ini untuk teman-teman mungkin mereka bukan yang profesional gitu ya. Apakah kaidah-kaidah ini seberapa sulit sih untuk diterapkan ke dalam pengambilan gambar pakai handphone, lalu editing itu apakah dimungkinkan juga untuk melakukan proses editing yang mumpuni lah untuk jurnalistik dengan handphone? Kalau iya itu mungkin ada tips, triks atau aplikasi apa yang
yang bisa di-download sama teman-teman? Sebenarnya sih gini, kalau kenapa saya masuknya ke kaidah-kaidah dasar gini, Kang? Karena sebenarnya kalau ngomongin teknologi, mungkin teman-teman udah jauh lebih jago kali kan daripada saya, Kang. Ya, tapi paling tidak sebenarnya dengan kaidah dasar ini, saya cuma berharap paling nggak teman-teman bisa tahu persis ya kalau mungkin pakai bahasa yang agak saya nggak tahu mungkin negatif atau positif. Jadi kalau mau bagaimana memanipulasi peristiwa, ya baik dengan konteks positif maupun negatif, itu seperti inilah sebenarnya cara bekerjanya gitu. Nah cuma kalau untuk untuk mempelajari kalau ditanya tadi apakah pakai handphone memungkinkan, sangat mungkin sekarang. Jadi sekarang ini sudah ya mungkin kalau lihat saya aja kaget tuh lihat ngikutin ya walaupun ceritanya sama ya Kang, kalau yang drama-drama dari Cina itu yang kalau dulu kita nonton film drama itu aspek rasionya itu horizontal gitu, sekarang aspek rasionya semua vertikal Kang. Itu dan ada beberapa saya lihat produksinya ya konsepsinya sebenarnya itu sudah sudah lebih canggih gitu kan ininya. Jadi kalau saya gini, kalau dari urutan pengambilan ini mungkin saya kasih materi sedikit tadi, kembali lagi nah ini yang perlu ada satu prosedur yang mungkin apapun teman-teman yang pakai apapun teman-teman membuat karyanya itu ada prosedur yang pertama adalah membaca atau menganalisis skenario ya. Ini sebenarnya kalau di film ya, tapi kalau di di audiovisual ya mungkin apa idenya gitu ya. Terus menyeleksi, memilah shot-shotnya. Terus kemudian, nah ini sebenarnya prosesnya cukup panjang kalau di film, ada sinkronisasi gambar dan suara, ada menonton materinya, ada logging, pencatatan ulang, dan memisahkan shotnya, namanya no good cutting atau NG cutting. Terus baru kemudian menyusun. Nah, menyusun sendiri itu sebenarnya yang pertama ada assembling. Assembling ini dia kalau di film fiksi itu masih flapnya masih kelihatan. Tapi kalau misalnya di dokumenter misalnya itu dikumpulkan sesuai dengan shot-shot sesuai dengan skenarionya. Terus kemudian rough cut itu memotong secara kasar gitu ya. Nah, kemudian ada fine cut ya, dipotong halus mau seperti apa. Sampai kemudian penyelesaiannya itu ada trimming sama final edit atau final cut. Nah, sebenarnya ini Kang Said, bahwa sebenarnya mau pakai alat apapun sebenarnya tahapan tadi bisa teman-teman lakukan untuk membantu memudahkan sebenarnya. Kelihatannya memang kayak wah ribet banget ya. Nah, ini yang sebenarnya sering terjadi kalau saya menemunya di dokumenter. Banyak teman-teman begitu materinya berapa? 50 jam. Wah, udah meninggal duluan tuh, Kang. Kalau zaman dulu saya dibilang berapa materinya? 50 jam atau 100 jam. Ya udah biasa aja. Kenapa? Ya mungkin kaget ya maksudnya, tapi ya biasa aja. Karena apa? Karena kita punya sistem gitu. Ya salah satunya yang tadi gitu sistemnya. Jadi mau pakai apapun alatnya sebenarnya teman-teman bisa mengedit dengan
dibantu dari metode-metode yang saya coba jelaskan tadi. Gitu. Oke, makasih. Ini ada beberapa pertanyaan ini, Kang. Pertama, terlalu banyak efek transisi, apakah mempercantik video? Itu dari Rian. Lalu dari Farah, saya bertanya di slide-slide terakhir tadi menayangkan foto-foto di poin menceritakan sholat Id dan menceritakan demo. Tapi di poin short insert sesungguhnya memperlihatkan bahwa ada beberapa foto yang ternyata bukan diambil pada saat demo atau sholat Id. Sedangkan kaidah jurnalistik kan berdasarkan dengan fakta. Lalu apakah diperbolehkan mengambil shot seperti itu? Berarti video tersebut tidak berdasarkan fakta peristiwa sesungguhnya. Ini mungkin nyambung sama kaidah 5W1H ya. Oke, kalau saya kan sebenarnya ini justru saya kasih contoh yang ekstrim, Kang. Maksudnya saya kasih contoh yang ekstrim itu bahwa editing itu memang betul-betul bisa. Ya makanya saya balik lagi tadi bahwa obrolan setelah saya kasih materi tadi bahwa sangat mungkin kok yang namanya kenapa jadi banyak hoax itu ya karena persoalan-persoalan seperti ini sebenarnya. Ya kalau saya sih pasti menentang, makanya saya kenapa saya kasih lihat yang ekstrim tadi, atau misalnya tadilah yang paling sederhana ada orang ketawa terus ditodong terus kemudian ketakutan terus kemudian shotnya dibalik, mananya jadi berbeda. Artinya kalau saya cuma mau ngasih gambaran bahwa menempatkan shot itu juga jadi penting. Karena apa? Karena kita salah menempatkan shot, salah juxtaposisi istilahnya, posisinya salah, juxtaposisinya salah. Itu maknanya bisa impresinya bisa berubah atau bahkan maknanya bisa berubah. Gitu. Itu sih, Kang. Oke. Jadi saya bukan mau mengajak teman-teman jadi hoax gitu, bukan. Ya, itu karena yang paling enak gitu, paling mudah gitu. Iya. Ya paling enggak kan ini menyebutkan bahwa sebenarnya kalau Anda jagoan edit video itu hal-hal yang mustahil bisa jadi nggak kelihatan gitu mustahilnya. Nah tetapi dalam hal ini juga yaitu tadi positif dan negatifnya, jadi kita harus hati-hati juga. Tetap kalau yang namanya jurnalis harus memperlihatkan faktanya. Tapi kan di dalam editing video itu yang tadi dilihat bahwa kalau pada dramatisnya itu dari sebuah jurnalis, tik itu kan harus bisa ditonjolkan juga. Mungkin itu sih maksudnya ke sana. Oke, yang pertanyaan pertama tadi yang mengenai transisi. Apakah kalau misalnya di dalam video ini banyak menggunakan transisi itu apakah baik atau malah enggak baik sih? Gimana? Maaf, Kang. Transisi. Kalau pakai transisi? Apakah kalau transisi itu terlalu banyak gitu? Ya menurut saya sih kalau namanya terlalu selalu jelek sih ya. Tapi kalau misalnya sebuah video itu menggunakan transisi yang banyak gitu, apakah itu bagus atau tidak? Makanya kalau biasanya kalau transisi itu sering digunakan penentuannya biasanya setelah, kalau di urutan produksi audiovisual itu terutama di film sih saya sebenarnya. Kalau di film itu banyak yang diletakkan setelah final edit. Jadi final edit nanti ada pengemasan lah ya. Kalau sekarang orang sering nyebutnya online editing, padahal sebenarnya di online tuh nggak ngedit juga sebenarnya. Jadi pengemasan itu baru diletakkan gitu. Jadi ini saya pernah kejadian, saya waktu itu nonton film judulnya Si Anak Kampung, padahal saya sudah berharap banyak tuh ceritanya tentang biografinya Buya Shafi'i Ma'arif gitu. Terus begitu saya nonton itu di tengah nonton, padahal saya tuh jarang update status, Kang. Itu masih belum ya Twitter ada, tapi saya lebih pakai Facebook waktu itu. Saya nulis gini, bayar 25.000 cuman buat nonton film sampah.
Padahal saya selama ini nggak pernah nyebut, mau film horor sejelek apapun, saya nggak pernah nyebut itu film sampah. Nah waktu itu sampai apa komen di komennya tuh banyak. Wah bang, wah mas, tumben ngomong film sampah, film kayak gimana tuh? Gitu. Nah ini berhubungan sama transisi tadi Kang Eri. Jadi saya kebetulan saya editor dan saya juga mengajar editing. Jadi saya tahu persis ketika ada satu film itu, jadi film Si Anak Kampung ini mungkin saya bisa bilang 90% lebih itu cuttingnya di solve, transisinya di solve. Jadi orang cuma nengok aja di solve. Orang mau naik apa istilahnya kayak tadi tuh ya, misalnya pakai mesh on action tadi, cuma mau diri aja di dissolve gitu. Jadi hampir semuanya dissolve. Nah, kenapa tadi editor apa namanya ngerekamnya salah kali kecepatannya, Pak? Nah, kebetulan karena saya bilang tadi, saya kebetulan saya editor, saya juga ngajar editing, saya tahu persis. Ini yang nyebut dirinya editor di situ itu masih belajar software, Kang Eri. Pantesan. Karena gini, saya tahu persis kalau orang baru belajar software, begitu ngasih satu transisi apa dissolve gitu, kayak semua shot, semua cuttingan mau di dissolve. Ya bolehlah tanya teman-teman yang udah pernah ngedit, pasti pengen kayak gitu. Kenapa? Ya memang itu memang namanya juga lagi euforia kan. Iya, lagi senang-senangnya. Lagi senang-senangnya. Lagi dikasih apa namanya? Dikasih mainan baru. Mainan baru gitu, dikasih transisi. Apalagi yang zaman-zaman Premiere itu CS gitu. Itu kan transisinya banyak banget itu. Iya, iya. Ya kan ratusan tuh kali transisi. Jadi kayaknya mau dikasih semua gitu. Nah, itu yang kenapa saya jadi marah gitu. Padahal saya pengen banget nonton film ini, ceritanya jadi terganggu gitu. Karena memang terlalu banyak transisinya. Jadi sebenarnya transisi ini transisi model optical effect ini sebaiknya memang dibuat setelah selesai mengedit. Maksudnya editing itu sudah kita sepakati, oke, ini sampai sini. Baru kemudian kita lihat, kira-kira di mana sih kita akan meletakkan transisi gitu. Itu akan semoga jauh lebih proporsional, lebih bijak gitu ya. Jadi nggak terlalu banyak, atau mungkin ya kayak misalnya perpindahan dari malam ke siang atau sebaliknya gitu. Mungkin daripada penonton kayaknya nanti kaget gitu. Ya udah, coba kasih fade out fade in misalnya, atau kasih dissolve misalnya. Jadi memang pada sesi-sesi tertentu atau section-section tertentu kalau mau pindah bolehlah pakai transisi gitu ya. Tapi misalkan masih dalam satu rangkaian section yang utuh, mungkin kurang bijak ya disebutnya ya kalau pakai. Iya. Walaupun ada Kang, misalnya kayak, tapi ini film ya Kang, mungkin buat teman-teman, buat wawasan teman-teman aja. Ada film judulnya Three Colors Blue. Emang ini film trilogi, karyanya Krzysztof Kieslowski. Saya lupa tahun 95 apa 90-an lah, pertengahan. Itu jadi ini ceritanya tentang istri seorang komposer. Nah, komposer sama anaknya ini meninggal, cuma tinggal istrinya. Istrinya itu cuma pilihannya meninggalkan komposisi suaminya yang belum selesai atau dia meneruskan. Nah, itu setiap dia teringat sama peristiwa waktu dia kecelakaan itu sama suami dan anaknya. Artinya ketika ada hal yang mengingatkan itu, Krzysztof ini menggunakan fade out fade in, Kang. Jadi misalnya saya lagi keinget gini, fade out gitu kan biasanya pasti pindah kan. Iya. Ini enggak, fade in masih di situ. Lah. Nah, artinya bahwa fade out fade in ini tidak digunakan sebagai transisi ruang maupun waktu. Tapi fade out fade in ini digunakan untuk sebagai penekanan dramatik, untuk mendramatisir. Gitu. Artinya Krzysztof menggunakan dengan cara yang beda, Kang. Artinya bahwa alat-alat itu kita bisa pakai dengan sangat kreatif sebenarnya.
Ya, gitu. ya. Jadi nggak standar aja gitu. Ya. Gitu. Itu contoh aja sih Kang buat apa? Buat wawasan lah gitu buat Siap. teman-teman. Ya, terima kasih banyak. Oke, ada yang bertanya soal grup WA nih katanya. Waduh, kita udah sediain ya Facebook dan Facebook dan Instagram. Nah, Instagram ya. Itu bisa digunakan untuk ngobrol ya di sana. Jadi kita nggak menggunakan WA. Manfaatkan aja itu Facebook dan Instagramnya. Di mana alamatnya silahkan lihat di mana di websitenya Asosiasi Jurnalis Video di jurnalisvideo.id ya. Dilihat aja di sana. Oke, nggak ada lagi pertanyaan. Tadi Farah Nadila sudah terjawab ya pertanyaannya mengenai Etika ya. pengambilan gambar dari berbagai, ya artinya hoax ya itu ceritanya. Yang transisi juga udah terjawab. Oke, nggak ada lagi. Kalau nggak ada lagi, Bang Said ada ide mau kemana? Itu ada pertanyaan tuh Kang. Ya. Oh iya, nih ada pertanyaan lagi. Silakan Kang Said. Pada kasus film Anak Kampung tadi, kan boleh dibilang editingnya hancur banget. Bagaimana sebetulnya terjadi pada film tersebut? Maksudnya sebelum tayang kan pasti ada koreksi bersama atau bagaimana Pak? Oke, itu sebenarnya kontrol terakhir itu kan kalau film itu kontrol terakhir itu di sutradara dan produser. Ya kalau sampai itu aja lolos ya berarti quality controlnya kan udah hancur lebur gitu. Jadi sutradara ataupun produsernya yang bisa jadi nggak ngerti editing sama aja gitu. Gitu. Cuma kalau kenapa kok sampai bisa tayang ya mungkin mereka punya kuasa lah gitu, entah uang atau entah memang koneksi gitu yang bisa sampai tayang. Makanya yang saya tahu misalnya sebelum pandemi 21 itu menjadi sangat ketat sebenarnya. Jadi mereka belum tentu teman-teman punya film langsung ditayangin, belum tentu. Mereka belum tentu mau nayangin. Mereka akan lihat karena ada aspek-aspek ternyata mereka juga punya kayak semacam standarisasi untuk penggunaan aspek-aspek teknis. Jadi kayak sekarang dulu kan sempat marak penggunaan DSLR untuk digital sinematografi gitu. Sekarang di 21 tuh udah nggak boleh. Jadi ada standar kamera sendiri memang. Sampai kayak gitu. Ya apalagi kalau kualitas tayangannya juga mereka juga cukup ketat sekarang gitu. Itu yang saya dengar sih. Loh, terus gimana tahunya kalau dari pihak bioskop tahu bahwa ini dibikinnya pakai DSLR atau enggak? Kualitasnya, Kang. Ada kualitas tertentu yang bisa terlihat. Oh gitu. Iya. Dan itu nggak bisa diperbaiki dengan proses edit? Enggak. Karena itu ngomongin resolusi, Kang. Oh. Ngomongin resolusi sama DSLR-nya resolusinya canggih gimana? Bisa aja mungkin. Ya kebetulan kalau DSLR kan sampai sekarang masih resolusinya masih ada metadata, Kang. Oh. Itu yang sebenarnya nggak bisa dibohongin kan metadatanya. Oh. Oke. Gitu. Menarik ya. Ya mungkin juga karena gara-gara menggunakan kamera DSLR terus jadi ditampil di layarnya jadi jelek ya, nggak padat nggak maksimal Kang. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Bang Haris mau menambahkan sesuatu? Nggak ada ya. Oke, hari ini lumayan banyak nih yang mengikuti. Kita ada ini ada pertanyaan juga nih di YouTube. Saya merasa
sayang kalau tidak memasukkan semua hasil shoot saat mengedit video, terutama untuk video traveling. Ada tips and tricks-nya, tips and trick kali ya maksudnya. Tips and tricks enggak katanya tuh. Oke. Ya ini makanya kenapa biasanya kalau ada satu buku lah, buku directing dokumenterinya Michael Rabiger itu, dia menyarankan bahwa seorang pembuat film dokumenter itu tidak mengedit sendiri materinya. Bahkan kalau di produksi-produksi film biasanya editor tidak disarankan ikut melihat syutingnya. Jadi kalau ikut di mana? Ikut di lokasi aja, tapi dia mengedit gitu ya, nggak apa-apa. Asalkan dia nggak lihat syutingnya. Karena kebiasaannya adalah ya namanya kita yang menghasilkan atau kita yang melahirkan misalnya shot itu, biasanya kita sayang. Gitu. Jadi kalau editor itu biasanya dia udah nggak pernah peduli mau bikinnya susah, mau jungkir balik, shotnya jelek yang dia nggak pakai gitu. Gitu. Ya tips and tricksnya sebenarnya pertama cuman gini, kill the darling gitu. Tips and tricksnya. Cuman kalau misalnya memang nggak bisa, coba minta orang lain untuk mengedit gitu. Minta tolong orang lain untuk mengedit gitu. Supaya punya second opinion gitu ya. Jadi memang editor ini fungsinya memang untuk membantu sutradara. Jadi makanya kalau teman-teman yang ngedit sendiri, ya itu memang punya, dia nggak bisa dihindari, ya itu sangat manusiawi soalnya. Gitu. Ini ada pertanyaan juga nih dari YouTube ya. Ya. Ini katanya kalau mau ngedit, tapi bahannya itu ada yang landscape, ada yang potret. Gimana caranya untuk jadiin bagus gitu? Kalau yang pertama sebenarnya dikumpulkan terlebih dahulu biasanya. Bagian mana yang potret. Intinya cuman gini, jangan dicampur aduk karena penonton itu juga bisa pusing gitu nontonnya. Harus begini kan. Gitu. Jadi bagian mana yang potret, kalau bisa misalnya kalau ini sebenarnya saran saya aja, kalau misalnya memang akhirnya bisa dipotong jadi semuanya menjadi horizontal atau jadi vertikal, ya mending pakai satu. Tapi kalau tidak, mungkin bisa dibagi per scene misalnya. Jadi misalnya di scene tertentu dia horizontal, di satu scene tertentu dia vertikal misalnya. Paling gitu yang bisa saya sarankan. Karena kalau enggak, misalnya dalam satu scene, dalam satu peristiwa isinya horizontal sama vertikal, kan pusing juga nontonnya. Gitu. Berarti fungsi editingnya nggak jalan ya kalau kayak gitu. Iya. Nah ini ada satu lagi pertanyaan nih dari Wi Purnaningsih nih. Dia pernah lihat film di TV katanya. Terus pengambilan gambarnya itu berasa zoom semua. Dari semua aktivitas itu zoom semua. Polanya zoom semua. Kayak kameranya gerak-gerak terus sampai yang nontonnya pusing. Itu salah atau gimana ya? Tapi kok bisa lolos begitu? Gimana tuh katanya? Gimana Pak? Ada komentar nggak? Nah, kadang-kadang juga ini dulu mungkin kalau teman-teman yang di jurnalistik sebenarnya paham banget nih antara bedanya kamera handheld sama kamera goyang. Kalau kamera handheld itu kan biasanya zoom ataupun itu kan sebenarnya ada kaidah dasarnya. Misalnya kalau kamera handheld lah, misalnya mungkin Kang Said apalagi Bang Haris pasti paham banget. Kalau Kang Eri, yang namanya kamera itu biasanya apalagi dulu kan kameranya gede gitu. Jadi ketika bagaimana supaya steady, biasanya harus tahan nafas misalnya.
Ya tinggal seberapa kuatnya napasnya itu. Ya, Kan gitu. ya. Nah, itu kan sebenarnya kaidah-kaidah dasar sebenarnya. Nah, mungkin karena sekarang itu kamera kecil-kecil, jadi kadang-kadang hal kayak gini nggak dipahami gitu. Atau misalnya zoom sendiri kan ketika zooming itu kan memang ada kaidah, yaitu misalnya aspek gambar itu mesti steady. Terus ada nah itu tadi sebenarnya ini berkaitan sama ritme yang tadi dimensi ritmis tadi. Ada ritme ketika mau ngezoom itu juga memang harus dipikirkan mau seberapa cepat, mau zooming ya zoom in misalnya mau seberapa cepat. Jangan langsung drop gitu ya. Iya. Kan bikin pusing. Bahkan kalau mau langsung aja pun nggak apa-apa, tapi kita harus tahu persis dari titik mana sampai titik mana. Kan aspek gerak, kaidah gerak gitu. Iya, benar. Kadang-kadang kalau dulu ini sih ya saya mungkin sekarang udah nggak kejadian lagi ya. Dulu kalau waktu yang syuting wedding tuh kadang-kadang waktu awal gerak dia tahu gitu. Begitu ending dia bingung, mana ya ternyata udah nggak ada orang gitu. Terus balik lagi. Itu karena sebenarnya kan ketika kita mau gerak itu yang paling penting adalah kita tahu persis dari mana sampai mana. Jadi makanya kan kalau dalam aspek gerak kamera itu ada 2 pertanyaan yang harus kita jawab. Itu gerak itu kita alasannya apa? Kenapa kita gerak? Yang kedua, dari mana? Kapan gitu? Kapan mulai dan kapan berhentinya? Artinya kita harus tahu titik mulai sama titik berhenti. Jadi ketika zooming juga sama. Ya kalau misalnya itu sampai lolos ditayangkan ya udah tuh balik lagi tadi itu di quality controlnya lah itu sampai ya kan paling gitu Kang Eri. Iya. Oke. Jadi ya kelihatannya kayak video amatir ya, kameramen amatir gitu. Iya. Dulu sebenarnya ada tayangan televisi mungkin Kang Eri atau Kang Said masih ingat dulu ada namanya NYPD Blue series. Iya. Itu handheld kan. Satu film setiap itu handheld. Hampir nggak ada yang nggak handheld. Tapi kita masih bisa cukup nyaman lah nontonnya. Karena apa? Karena memang pakai kaidah. Itu kan berbicara tentang bagaimana kepolisian di New York City itu bekerja dengan tiap hari kayak kejar-kejaran sama setan gitu. Makanya handheldnya dibuat seperti itu gitu. Jadi handheld di situ jadi konsepsi gitu, bukan kecelakaan gitu. Dan bukan jadi kamera goyang gitu kan. Iya. Dan kadang-kadang kalau kameranya lagi dibawa lari gitu kan kita kelihatan gitu, ngos-ngosannya kelihatan. Malah itu jadi bagian dari skin itu sendiri kan. Iya, betul kan. Oke, ini ada 2 pertanyaan lagi nih. Satu, Bang Hamli ini kayaknya pengen bicara nih. Bang Hamli? Halo? Bang Hamli? Nggak jadi? Oh, nggak jadi. Ini ada pertanyaan nih. Ini kan kadang-kadang katanya benar buat mereka ini teman-teman ini banyak yang mulai tergoda dengan macam-macam transisi yang ada di aplikasi itu. Zoom sendiri kan ada yang angkor zoom, elastic zoom, optic zoom dan segala macam, ada glitch, ada panoramik, ada light leak, wah macam-macam begitu. Sejauh mana transisi-transisi yang disebut sebagai era kekinian ini bisa diterapkan dalam sebuah video tetapi tidak menjadi berlebihan. Berarti kan harus paham ya bahwa jenis transisi ini tuh fungsinya untuk menampilkan apa gitu. Apakah sensasi apa itu dari setiap transisi pasti ada kan? Ya, betul. Iya betul. Jadi sebenarnya cuma gini, kalau saya sih tipsnya ya cuma selesaikan dulu cuttingnya, ya. Jadi misalnya dalam satu scene itu selesaikan aja dulu, cut to cut. Nah kalau sudah, ya cut to cut dulu Kang. Jadi begitu selesai cut to cut, baru kemudian nanti kira-kira kita butuh transisi di titik mana, gitu.
Itu kalau tadi kan pertanyaan adalah bagaimana supaya tidak berlebihan. Ya, benar. Jadi karena kalau kita sudah mulai ngasih dari awal, ya mau nggak mau itu pasti gatel, Kang. Pasti akan ngasih terus gitu, kayak yang saya bilang tadi. Jadi akhirnya semua semua potongan dikasih transisi. Iya, betul. Jadi makanya akan lebih baik kalau misalnya dibuat cuttingnya tuh cut terlebih dahulu gitu, semua sampai selesai dulu. Jadi kita, biasanya, ini juga salah satu yang jadi persoalan, Kang. Banyak, ya bukan cuma mungkin bukan teman-teman yang, saya sih nggak bilang ini profesional atau yang jadi membedakan antara profesional dan tidak adalah kebiasaan untuk preview, Kang. Karena kadang-kadang preview itu suka malas dilakukan. Jadi begitu selesai bikin cut, preview dulu, lihat, tonton. Kalau perlu berapa kali kita tonton gitu. Nah kadang-kadang kita malas preview karena kita ngerasa kita udah tahu gitu. Nah padahal sebenarnya yang kita seringkali nggak terlalu ngeh gitu ya, nggak terlalu awas itu, misalnya ngomongin cutting, kadang-kadang cuttingnya kan mungkin terlalu cepat, mungkin terlalu lambat. Kalau terlalu cepat ya kemudian harus dipanjangin sedikit, kalau terlalu lambat ya harus dipotong misalnya. Jadi ada aspek trimming tadi sebenarnya. Jadi gitu. Supaya tidak. Jadi intinya sih ya transisi itu hanya untuk menambah sensasi lah, anggaplah seperti itu ya. Iya. Ya artinya ada kebutuhan tertentu saja sebenarnya. Ya, jadi jangan ujug-ujug semua potongan harus kasih transisi. Ini ada yang bertanya lagi nih, terkait dalam pembuatan skenario, sejauh mana kita harus meriset sebuah ide hingga mempertimbangkan aplikasinya di saat praproduksi, produksi maupun pasca produksi. Oke, ini sih sebenarnya saya pernah nulis sih, Kang. Nanti mungkin saya share juga. Ini terkait sama dokumenter kalau ini sebenarnya. Oke, jadi skenario kita bikin sesi sendiri ya nanti ya. Tapi saya sampaikan sedikit aja di sini. Jadi saya mulai dalam tanda petik sedang memulai untuk apa ya, bisa dibilang melawan lah, Kang. Dalam artian selama ini kan waktu saya memulai tahun 90-an, 93 akhir, dokumenter itu sedemikian tertatanya gitu. Membuat film dokumenter itu nggak ngasal gitu. Betul. Nah, mulai tahun 2000-an ketika teknologi itu sudah mulai berkembang, ya mulai dengan mini DV lah terutama ya kan, mulai murah kan gitu kan. Ya. Teknologi mulai murah. Nah, itu membuat film dokumenter itu ujung-ujungnya cuma dua. Satu, mereka pasti akan syuting sapu jagat. Terus yang bikin cerita itu editor, diacak-acak sama sutradara, terus idenya apa, sampai endingnya nanti jadinya apa. Oke. Nah, rencananya seperti apa, akhirnya bisa bikinnya seperti apa, betul. Nah, sekarang ini Tuhannya para dokumentaris itu riset, Kang. Kenapa saya bilang saya melawan? Karena gini, terkadang seringkali tidak didudukan persoalannya. Karena apa? Karena sebenarnya riset fungsinya buat apa sih? Itu tidak pernah dipertanyakan lagi. Baik kalau bikin dokumenter harus riset. Bahkan ada yang bilang wajib. Saya selalu bercandanya, berarti kalau saya nggak riset berarti saya masuk neraka, saya bilang. Wajibnya. Karena wajib kan. Saya bilang, saya itu bukan menentang riset, enggak. Tapi harus didudukan dulu. Riset fungsinya buat apa? Menurut saya, riset itu fungsinya untuk membuat kita paham terhadap masalah. Saya kalau ngajar itu, saya selalu, maaf ya Kang, mungkin kalau ini, saya selalu ngomong gini, oke, bikin dokumenter harus riset Kak? Harus Mas, harus Bang, wajib, oke. Nah, pertanyaan saya gini, kalau kamu mau saya minta kamu bikin film tentang kamar kamu, harus riset nggak? Nggak perlu lah. Terus dia bilang, ya ngapain Mas? Lah,
tadi katanya bikin dokumenter harus riset, saya bilang. Jadi yang mana yang benar, saya bilang. Kalau kamu mau bikin film, saya minta kamu bikin film tentang keseharian ibu kamu deh. Kira-kira harus riset gak? Ngapain Mas? Tadi katanya harus riset, saya bilang. Jadi yang benar yang mana nih? Ya makanya saya bilang, riset itu bukan dosa, bukan salah, enggak. Tapi posisi ketika kita mau membuat film, itu adalah kita paham sama masalahnya, saya bilang. Jadi titiknya gitu loh, titiknya ada di permasalahan harus kita pahami. Gitu. Nah ini makanya banyak pembuat film dokumenter sekarang, Kang Eri. Itu lebih repot risetnya daripada bikin filmnya. Jadinya ini judulnya adalah membuat riset dan hasil risetnya divideokan gitu ya. Bukan membuat video atau film yang butuh risetnya. Iya. Makanya karena dia banyak, airnya lebih banyak. Iya, Kang. Karena persoalan yang juga jadi persoalan ke depannya adalah film itu nggak benar-benar nggak dipikirkan. Makanya isinya kenapa banyak film dokumenter isinya cuma interview aja. Makanya nanti mungkin saya bisa sharing ke Om Chandra deh, kalau bisa di-sharing ke teman-teman. Saya punya film dokumenter karya mahasiswa saya cuma 3 menit, Kang. Itu cuma cerita tentang kucing. Masa kucing mau diwawancara kan juga nggak mungkin. Jadi istilahnya kelakuannya kucing tuh ada semua di situ. Cuma 3 menit, Kang. Gitu. Tapi emang bagus. Ya nanti Kang Eri bisa lihat sendiri deh. Saya share linknya. Oke. Nah itu mereka membuat, itu ada skenarionya, ada desainnya, ada desain produksinya. Karena saya memang mengajarkan seperti itu. Waktu itu gara-gara cuman saya minta mereka membuat film dokumenter nggak boleh keluar dari kampus. Waktu itu kampusnya di Polimedia, Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta. Itu saya minta pokoknya nggak boleh keluar dari kampus itu. Jadilah macam-macam akhirnya jadinya. Dan makanya ragam dokumenternya juga banyak, Kang. Ada yang poetik documentary, ada yang observasional documentary, yang ekspositori, yang model wawancara ada, gitu, macam-macam. Bahasanya dari mulai kucing tadi ada, terus cuman sekedar ngomongin keran keran toilet, kerannya doang, Kang. Itu bisa diomongin, Kang. Kenapa? Ya dia cuma ngasih lihat bagaimana keran itu ada yang berfungsi, ada yang tidak, ada yang fungsinya ada yang jalannya mendet-mendet gitu. Iya. Jadi macam-macam gitu. Jadi saya sebenarnya waktu itu sempat ngobrol sama Mas Daniel Rudi Haryanto yang sekarang jadi salah satu direkturnya, salah satu pimpinannya Eagle Institute. Saya bilang, saya tuh cuma pengen dokumenter itu bisa disikapi seperti teman-teman membuat film fiksi. Jadi menyenangkan gitu. Kalau ujung-ujungnya awal-awal udah udah riset. Wah, ngomong riset aja kita udah gemeteran, Kang. Udah paling itu sih, Kang. Mohon maaf mungkin kalau agak kepanjangan. Iya. Oke, nah kalau masalah color grading, LUT saya kurang paham nih. LUT itu apa? LUT itu ini lookup table ada di. Tapi sebenarnya color grading ini, nah ini juga sebenarnya mungkin yang di kesempatan ini saya luruskan ya, Kang. Jadi sebenarnya yang melakukan color grading itu bukan editor, Kang. Jadi sinematografer atau videografernya. Oh iya. Mereka yang berhak melakukan color grading. Jadi sebenarnya, dan ini juga sering jadi persoalan yang salah dipahami. Color grading itu tidak merubah warna. Tapi sebenarnya, maksudnya gini, jadi color grading sama color correction itu berbeda. Kan sebenarnya ada 3 unsur di dalam aspek tonalitas, namanya tone ya, Kang. Tone gambar ya, tonalitas dalam gambar itu ada 3 aspek. Yang pertama brightness, kontras, sama color. Kenapa kok namanya? Makanya seringkali disebutkan kenapa kok namanya color grading, kenapa bukan color correction? Karena sebenarnya gini, kalau mungkin teman-teman juga banyak yang udah paham. Misalnya
ketika kita ngambil shot pertama, walaupun dalam satu ruang ya, entah di jalanan, apalagi di jalan di Indonesia gitu ya, yang mataharinya muternya ke atas gitu ya, dari bawah ke atas ke bawah lagi. Nah itu seringkali jadi persoalan. Kenapa? Karena suhu warnanya berubah, ininya berubah segala macam ya. Kadang-kadang sedikit kontrasnya berubah. Jadi, nah hal ini antara kontras sama brightness itu harus diseimbangkan dulu dalam misalnya satu scene, satu peristiwa, satu ruang misalnya, itu harus diseimbangkan terlebih dahulu, brightness sama kontras, bukan color-nya dulu. Jadi kalau misalnya brightness sama kontrasnya sudah seimbang, baru kemudian warnanya baru bisa diseimbangkan. Jadi sebenarnya color grading ini sifatnya untuk menyeimbangkan warna dalam satu dalam satu peristiwa, satu scene misalnya. Sekali lagi yang melakukan adalah sinematografer atau videografer. Kalau seorang editor ingin melakukan, yaitu posisinya dia hanya sebagai sebagai operator. Itu pun posisi dia bukan editor lagi, posisinya sebagai colorist. Ya, colorist ya. Ya. Oke, terima kasih banyak. Ini sudah waktunya juga sudah cukup panjang dari waktu yang direncanakan. Bang Said, ada yang mau dikomentari? Iya, ini bukan mau mengomentari, tapi lebih mau mengundang teman-teman yang ada di sini untuk menjadi anggota AJV. Ya, masuk sama narasumber kita, Mas Doni mungkin. Boleh kan? Saya bukan jurnalis loh kan. Enggak apa-apa, sama. Saya juga bukan jurnalis. Ini linknya udah saya taruh di chat. Jadi teman-teman bisa langsung klik di sana dan bisa join sama Asosiasi Jurnalis Video kita. Banyaklah keuntungannya untuk ikut jurnalis asosiasi kita. Salah satunya ya seperti ini, training-training kita yang keren-keren ini kayak Mas Doni, materinya hari ini sangat-sangat bagus menurut saya. Mungkin Bang Haris. Kalau mahasiswa mau gabung boleh nggak? Ada di chat. Oh, boleh banget silakan. Siapa aja boleh bergabung ke asosiasi kita. Oke, untuk ada pertanyaan soal biayanya tuh jadinya tuh, Bang Said. Nanti ya. Biayanya gratis, nggak ada biaya untuk jadi anggota kita. Tapi ada iuran? Nggak tahu juga ya. Ya, nanti aja dibicarakan di luar ini ya. Oke. Pak Kusendoni, terima kasih atas ilmunya. Ya, sama-sama Kang Eri. Buat... Makasih juga sudah diundang ya. Kang Haris, Kang Said, Om Chandra, nggak tahu di mana nih Om Chandra nih. Chandra. Oke, buat teman-teman Chandra mau mengucapkan. Kan? Chandra lagi menyusun kata. Oh, siap betul. IG baru Bang ya. Oke, buat teman-teman yang ingin mengucapkan terima kasih, silakan di-unmute aja langsung. Oke, teman-teman juga saya terima kasih sudah bisa bergabung. Ya, oke. Ya, kenapa? Nggak ada ya? Oke. Oke, terima kasih semuanya Pak Kusendoni, terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Bang Said kapan? 2 minggu yang akan datang? Terima kasih Mas Husen. Ya. Ya, 2 minggu yang akan datang akan ada lagi serial training kita. Ditunggu di sosial media kita pengumumannya di Instagram dan di Facebook. Silakan follow dan subscribe untuk sosial media kita. Oh ya, sekali lagi yang untuk absensi, silakan dibuka lagi kartu pesertanya yang kemarin dikirim lewat WA ataupun lewat email. Di situ ada kartu peserta, di dalam kartu peserta ada link untuk ngisi absensi, silakan diisi di situ. Oke, selamat siang. Kita jumpa lagi 2 minggu yang akan datang bersama kita Asosiasi Jurnalis Video. Sampai jumpa lagi. Bye.
Kang Eri, terima kasih banyak Kang Eri. Oke. Teman-teman, makasih semua. Satu ruangan. Terima kasih Mas Eri, terima kasih Bapak-bapak, Mas-mas Pak semuanya. Adio, Pak Prof. Pak Prof, thank you. Terima kasih. Ada Bang Hamli juga tadi kelihatannya udah keluar Ya, barangkali. tapi tadi angkat tangan tapi terus dipanggil malah nggak ada. Ya, saya keluar ya, makasih ya. Yuk. Tanah air Vietnam elok rupa